Selamat siang Bapak dan Ibu. Di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi. PT Julia Multimedia Nusantara adalah perusahaan informasi dan teknologi yang didirikan pada tahun 2014 dan telah memiliki perizinan nasional, yaitu lisensi Internet Service Provider dan penyelenggaraan jaringan berbasis paket Swiss. PT Julia Multimedia Nusantara terus melakukan pembangunan jaringan dalam mengejar pemerataan coverage internet sampai ke pelosok negeri. PT Julia Multimedia Nusantara memiliki teamwork yang handal dan menguasai bidangnya dengan profesional, konsisten, dan komitmen pelayanan yang tinggi dan menjadi akselerator bisnis bagi pelanggan. Tahun 2021, PT Julia Multimedia Nusantara telah terdaftar pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan brand Julianet. Produk Julianet dikembangkan untuk beberapa segmen user untuk kebutuhan enterprise, corporate, middle-aged business maupun retail. Selanjutnya, gambaran pola komunikasi. Dari hasil observasi, dapat disimpulkan pola komunikasi yang paling sering digunakan adalah meeting untuk membahas sebuah proyek atau sebuah problem. Peserta meeting adalah sesama rekan kerja sejawat yang memiliki spesialisasi di bidangnya, ditambah seorang tim leader. Agenda meeting dimulai dari identifikasi kebutuhan pelanggan, mengumpulkan data hasil survei, identifikasi kendala yang ada, diskusi pemecahan masalah, identifikasi informasi kompetitor, lalu diskusi produk dan kualitas yang akan di-provide, pembahasan tim frame, perhitungan biaya dan komponen risiko, penentuan harga jual, penentuan after sale. Hasil analisa case pre-sale kebutuhan penambahan jaringan pada 2 cabang yang baru dibuka. Hasil analisa pada case ini memiliki tingkat keberhasilan 100% yang ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pelanggan sudah berlangganan 3 tahun. Selanjutnya, ROI sudah tercapai pada masa 3 tahun tersebut. Investasi hanya akan dilakukan pada 2 cabang yang baru. Selanjutnya, presentasi kerja selama 3 tahun tidak memiliki cacat dan memiliki laporan aktif yang lengkap selama 3 tahun. Agenda meeting pembahasan pre-sale. Tim pre-sale menjabarkan detail kebutuhan. Tim infra menjadwalkan survei dan membuat pemetaan lokasi 2 cabang dan memberikan gambaran investasi. Lalu, tim produk menghitung rancangan biaya dan risiko untuk investasi tersebut. Tim produk membuat simulasi investasi dari sudut pandang kompetitor dan membandingkan hasilnya. Project manager membuat tim frame pekerjaan. Tim sale membuat presentasi produk dan penawaran harga yang sangat kompetitif. Lalu, user meminta penurunan harga. Hasil negosiasi harga menunjukkan target harga tercapai yang pada akhirnya dihasilkan PO. Kesimpulan dan saran dari hasil observasi yang dapat disimpulkan, tingkat keberhasilan divisi sangat
sangat ditentukan oleh penerapan meeting sebagai wadah komunikasi divisi, kepemimpinan dan peran aktif manajer dalam divisi, spesialisasi dari masing-masing karyawan dalam divisi, dominasi karyawan bertipe Y dalam divisi, kemampuan teamwork untuk melihat dari sudut pandang kompetitor. Saran yang perlu dilakukan, penambahan anggota tim produksi yang dapat membantu mempercepat perhitungan agar target kesimpulan harga yang ditawarkan dapat lebih cepat selesai. Hal ini berguna jika pelanggan memberikan waktu yang sangat singkat untuk memasukkan penawaran harga. Ini lampiran hasil observasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.